Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Hilman Yudhistira. Nah, hari ini kita akan mengikuti acara halal bihalal yang digelar oleh Himpunan Keluarga Besar Batang Kapeh Bukit Tinggi Agam, atau lebih dikenal dengan HKB Bukit Tinggi Agam, yakni para perantau yang berdomisili di Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam, yang berasal dari Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Acara yang bertemakan halal bihalal memperkuat hubungan silaturahmi Kitoba dan sanak di rantau yang senasib sepenanggungan ini digelar di lokasi yang sangat indah guys, yakni di Ngareseanok Bukit Tinggi, dengan menghadirkan Ustadz Kondang yang berasal dari kota Bukit Tinggi, yakni Muhammad Zaki LC. Acara silaturahmi seperti halal bihalal ini diyakini sebagai salah satu cara untuk memupuk rasa persaudaraan agar selalu kokoh. Nah, bagaimana jalannya acara halal bihalal yang digelar oleh HKB Bukit Tinggi Agam ini? Yuk, mari kita saksikan guys. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Bisku kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawat beriring salam kita doakan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kepada acara inti kita. Pembacaan tilawah oleh Ustadz Irfan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, maka acara dilanjutkan dengan tausiah agama oleh Ustadz Zaki yang membahas tentang 3 perkara yang dapat menghapus amal seseorang. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita dengarkan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang menghormati ketua organisasi Himpunan Keluarga Batang Kapeh Pak Hindri, insyaallah. Kemudian yang menghormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, yang mama, alim ulama, adik pandai, orang semangka, budak kandung, muslimin muslimah. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruangan yang sama-sama kita cintai ini dengan tujuan tak hanya menjalin tali silaturahmi antar sesama, tapi juga mendengarkan kajian agama,
Mudah-mudahan kita yang melangkahkan kaki di rumah masing-masing sampai nanti pulang ke rumah masing-masing kita dikategorikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa di antara kalian yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', statusnya jihad di jalan Allah sampai mereka pulang ke rumah masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan membahas hadis arba'in dulu. Pada hadis arba'in yang kampe, yang mana kita akan berbicara mengenai 3 perkara yang menghapus amal. Awak inilah di bulan Syawal, awak ditingkatkan untuk menaikkan tingkatan amal. Laba puasa di bulan Ramadan, baca Al-Quran, tarawih, zikir dan sebagainya. Karena 3 perkara ko, ibadah tadi bisa hilang, tak bernilai di sisi Allah. 3 perkara yang menghapus amal. Karena Bapak Ibu, awak sekalianlah panik-panik puasa di bulan Ramadan, puasa kita di bulan Syawal. Berbicara di bulan Syawal, kini tanggal berapa Syawal bu? 9 kali, berarti ada sekitar 10 sampai 11 hari lagi sebelum kita habis bulan Syawal. Bagi Bapak Ibu yang alun puasa Syawal, kita masih ada waktu sekitar 10 minggu kurang lagi Bapak Ibu. Nah, kini pertanyaannya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi inti, mana yang kita bayar dulu? Qadha dulu atau puasa 6 dulu Pak? Nah, mana dulu? Qadha dulu atau puasa 6 dulu? Ada dulu Pak. Ada 3 pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan qadha dulu, karena qadha hukumnya wajib, sedangkan puasa 6 hukumnya sunnah. Tapi ada yang mengatakan 6 dulu. Baku 6, karena 6 itu hanya bisa dibayar di bulan Syawal, sedangkan qadha mulai dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Sya'ban, 11 bulan. Jadi yang waktunya sampai dahulukan dulu. Tapi kalau boleh lebih memilih pendapat yang ketiga, 3 buang. Jadi kita ketika sahur niat qadha sekaligus niat puasa. Jadi awak banyak-banyak beribadah. Nah, tapi karena 3 perkara koko Bapak Ibu, itu amalan tadi hilang, sia-sia, tak bernilai di sisi Allah. Apa yang 3 itu akan kita bahas kini. Mudah-mudahan lapih dari kajian kau, semua amal ibadah yang kita laksanakan kapatang itu yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama Bapak Ibu, apa saja sih? Kita baca hadis dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum, ada segelombolan orang di antara kalian, la ya'malu bi'amalin ahlil jannah, ketikanya di dunia ibadahnya sampiang Bapak Ibu, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran, tahajud setiap malam, mantap ibadahnya Pak. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, saking banyak ibadahnya salangkah lai itulah masuk ke dalam pintu sarugo. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba Bapak Ibu dibalikkan keadaannya oleh Allah. Fayamalu bi'amalin ahli nar fadkhuluha, tiba-tiba ahli ibadah tadi dicap sebagai penghuni neraka dan ini dicampakkan ke dalam neraka. Lanjut, wa inna ahadakum, dan adalah segerombolan orang di antara kalian, la ya'malu bi'amalin ahli nar, ketika di dunia Pak onde na'udzubillah min zalik, dosanya banyak Bu, zalim ke siapapun, malek, sembayang, puasa pun tak ada. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'un, saking banyak dosanya salangkah lai masuk ke dalam jurang neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba keadaannya dibalikkan oleh Allah. Fayamalu bi'amalin ahli jannah fayadkhuluha, tiba-tiba ini dimasukkan ke dalam sarugo, dicap sebagai penghuni sarugo, dan ini pun dimasukkan ke dalam sarugo. Kalau mau tanya Bapak Ibu, kira-kira ada enggak yang aneh di situ Bu? Ada. Orang ahli ibadah masuk ke dalam neraka, orang ahli maksiat masuk ke dalam sarugo. Itu akan kita bahas ini. Jadi Pak, kok ahli sarugo masuk ke dalam neraka?
Yang pertama, inyo rajin ibadah tapi ria. Arti ria Pamer. berbangga diri. Inyo beribadah tapi bukan karena Allah. Awak beribadah bukan karena apapun kecuali karena Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, beribadah harus baik. Jadi baku ahli ibadah koko inyo ndak dihitung sebagai amal karena inyo ria. Makanya Bapak Ibu, awak kalau beribadah ria ruginya 2 kali, Bu. Sedekah ria ruginya 2 kali, karena awaklah kehilangan pitih, tapi pitih tadi pun tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baku ahli ibadah dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua, karena inyo zalim. Hati-hati, arti zalim, Mbak. Semena-mena. Zalim ko artinya inyo koko bisa semena-mena. Zalim artinya bisa mengambil, merampas hak, bisa artinya merusak. Pertanyaannya, Ustaz, kok zalim koko termasuk tindakan yang merusak? Karena Bapak Ibu, orang yang zalim indah pun dibalih di dunia, pasti akan dibalih di hari kiamat. Misalkan, Assalamualaikum, Ibu kalau misalkan dizalimi sama orang, yang ibu lakukan, ibu zalimi balik atau ibu basabau? Basabau, mana basabau? Ibu-ibu gitu panyawa, insyaallah. Itu kalau misalkan ibu basabau, ya Allah ya Rabbi, ambo basabau ya Allah. Berarti orang yang menzolimi awak dulu, inyo sumbayang tapi pahala sumbayangnya untuk awak. Makanya orang seperti itu Bapak Ibu, itu dalam hadis disebutkan orang-orang yang muflis. Muflis artinya bangkrut. Misalkan dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah, sahabat-sahabatku sekalian, atadruna manil muflis, tahu tak kalian siapa orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah, salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflis fina man hamwala muta'iruhu iyallahu ya Rasulullah. Orang yang bangkrut kalau orang yang kehilangan hartanya, Rasulullah. Kata Rasulullah, betul. Tapi apa yang lebih bangkrut daripada itu? Siapa mereka, kata Rasulullah? Al-muflis fi ummati mayyati yawmat qiyamah bis salati was zakati was siyam. Orang yang bangkrut, kata Rasulullah, di antara umatku, orang yang ketika di dunia ibadahnya santiang, Pak. Puasa Senin Kamis, sumbayang di saf yang pertama, rajin mendengar kajian, tapi apa yang terjadi? Qad syatab haza. Rajin mendengar kajian tapi rajin juga menggunjingan orang. Ada orang kayak itu dulu? Banyak, Ustaz. Insyaallah banyak. Jadi yang pertama, ba'ako si ahli ibadah dicampakkan ke dalam neraka. Yang pertama apa tadi itu Bapak Ibu? Inyo ria. Dan yang kedua, inyo zalim. Yang ketiga, ba'ako ahli ibadah dicampakkan ke dalam neraka. Yang ketiga Bapak Ibu, karena inyo sombong. Hati-hati. Sombong di situ, kalau dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Harap bagi kita masuk ke dalam surga ketika di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarah. Ini pertanyaannya, Ustaz, kok orang yang sombong haram masuk surga? Karena sifat sombong kau merupakan dosa pertama makhluk Allah. Coba ibu takut siapa makhluk itu? Iblis. Sebelum kita masuk kepada poin berikutnya, kok ahli maksiat masuk ke dalam surga? Dua set poinnya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu dari 3 poin yang kita bahas tadi, atau di luar tema? Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaannya, Ustaz, kalau ahli ibadah masuk ke dalam neraka, jalih. Ada 3 penyebab. Tapi kalau ahli maksiat masuk ke dalam surga, apa penyebabnya itu, Ustaz? Yang pertama, itu yang paling penting, Pak. Inyo bertaubat. Makanya Bapak Ibu, walaupun tobat wakoko, tobat sambalado. Kan banyak ada istilah tobat sambalado.
awak batobaik babuik dosa, batobaik babuik dosa, batobaik babuik dosa. Boleh ada tak bu? Hah? Baru tak boleh? Ibu babuik dosa bila? Ibu babuik dosa, awak babuik dosa bila tak? Bila nak sadar. Banyak. Dosa mato, dosa kalingo, baru pagi baru lah bacet besti ada gosip terbaru baru pagi baru dan laki-laki muda baru jago pak, masih cakap masih lagi atur buka Instagram lah nampak baru si goyang-goyang lah bagai dusun pagi dah. Kata Rasulullah Bapak Ibu, al-insanu makanul haq wan nisyan. Memang manusia tampaknya lupa salah dosa. Kita berdosa setiap hari, maka tobatnya pun setiap hari. Kalau Rasulullah barangkali tobat setiap hari, Pak. Ini akan 70 lebih kurang. tambah 30 ya, 100. Jadi Rasulullah saja yang dapat jaminan masuk surga tobat 100 kali. Kalau bisa tu awak bertobat, kalau bisa menangi. Kalau anak-anak muda zaman kini ko disuruh bertobat payah kalau ai matur. Tapi kalau nonton drama Korea menangi mati upanya menangi. Nah, banyak ini tu. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang ahli maksiat itu bisa masuk ke dalam surga kalau bertaubat. Hutang wajib dibayar, fitnah wajib kita perbaiki, nama baiknya kita rusak. Nah, ini yang kedua, yang terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Apa sih penyebab ahli maksiat masuk ke dalam surga selain karena bertaubat? Yang ketiga, ini sering dikata-katai. Contohnya, ada preman, ikut pajak aku sampah masyarakat, pajak aku tak ada guna di masyarakat, ikut pajak aku masuk neraka. Awak kata-katai gua, itu sebenarnya awak mentransfer pahala. Makanya bu, kalau misalkan ibu jawab pak cari postingan ambo tahun 2004 balik, itu na'udzubillah bu, ambo dulu tu memang ambo misalnya tak suka ambo jadi calon presiden, biasanya kadang ada ambo share berita-berita buruk tentang itu. Tapi kemudian tahun 2009 balik sama 2020 alhamdulillah nila dulu. Ketika ambo suka dengan salah satu paslon calon presiden calon wakilnya, ambo share berita yang baik-baik tentang yang ambo suka. Yang tak ambo suka tak ada bosan-bosan. Kok gitu? Andaikan Ibnu zalim nanti dan kemudian awak pun zalim kainyo, berarti awak beribadah, sembahyang, baca Quran, pahala ibadah awak untuk ini. Makanya hati-hati, jangan pernah mengata-ngatai orang lain karena awak akan magih pahala. Jadi orang seperti kau Bapak Ibu, ini datang kepada Allah dengan bergunung-gunung pahala Uhud, tapi pahala tadi habis tidak bersisa untuk membayar orang yang pernah awak zalimi. Makanya Bapak Ibu, cukup dua saja. Awak ahli ibadah masuk ke dalam surga. Yang pertama bertaubat, yang kedua ikhlas. Yang kedua karena ingin sering dizalimi. Jadi mudah-mudahan kajian kita yang sederhana dapat menambah keilmuan kita dan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak hanya itu saja bisa saya sampaikan, kurang terlebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya atas sambutan dari Ketua AKB yang disampaikan oleh Pak Henrizal, dan kepada Pak Henrizal kita persilakan dengan segala hormat. Ya agak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat masih ada di sisi di pendampingi kita ya, Pak Ustadz Zaki, Pak Ustadz Irfan, penasehat dan jajaran semuanya, dan para warga Bapak Ibu bersama yang hadir dalam acara kita halal bihalal hari ini, yaitu di Ngarai.
marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia beliau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan khususnya bisa menghadiri acara halal bihalal kita, yaitu dari grup HKB Bukit Tinggi Agam. Itu HKB itu Pak Ustadz agak lupa ingat nanti, himpunan keluarga Batang Kape. Nah, dengan demikian jangan lupa selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami sebagai pengurus itu dan penanggung jawab sekaligus ketua menyampaikan kepada Dusana Kadono yang hadir, perlu apa yang disampaikan Ustadz tadi kepada kita semua, itulah sebagai bahan pedoman hidup kita yang harus kita jalankan ke depan. Nah, jadi di sini mulai kita belajar, memang butuh proses, tidak bisa sekaligus langsung hilang permasalahan di dalam kehidupan kita. Di sini kami sebagai ketua menyampaikan kepada Dusana Sadonyo, ya, pupuklah, karena inilah tujuan dari halal bihalal ini, kita untuk menyatukan, ya, memupuk hubungan silaturahmi kita dalam organisasi. Kenapa? Organisasi kita ini adalah organisasi sosial. Jadi memang harus kita munculkan dari hati nurani kita yang tulus dan ikhlas yang kita jalankan. Jadi makanya perlu kita menyatukan kebersamaan kita di dalam organisasi, sehingga apa program yang kita rencanakan terlaksana dengan baik. Ya, kami sampaikan supaya organisasi kita ke depan yang lebih baik lagi kita jalankan. Jadi merasakan kita di rantau, raso Badusana senasib dan sepenanggungan. Mudah-mudahan semua apa bentuk program kita yang kita rencanakan berjalan lancar, aman, dan kegiatan kita semoga tetap merasakan dalam kebersamaan. Selesai itu aja penyampaian dari kami sebagai ketua yang mengayomi. Insya Allah mudah-mudahan salah janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sambutan oleh Ketua HKB Bapak Henrizal dan karena akan memasuki waktu salat zuhur, maka acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang kemudian dilanjutkan dengan salat zuhur berjamaah. Apa cara kita hari ini Pak Ketua? Jadi kita HKB itu himpunan keluarga Batang Kape, itu kita mengadakan acara halal bihalal dalam rangka setelah Lebaran bulan suci Ramadan, kita memupuk hubungan silaturahmi di antara kita sesama warga. Itulah sebetulnya kita dari organisasi sosial HKB untuk mengembangkan kebersamaan, rasa senasib dan sepenangguangan Dusana kita yang dari sekecamatan Batang Kape itu hidup di rantau, khususnya di Kota Bukit Tinggi dan Agam. Demikian. Setelah salat zuhur berjamaah, maka acara dilanjutkan kembali dengan mendengarkan arahan dari penasehat organisasi HKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya kata-kata dan arahan dari badan penasihat kita, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Dasar, dan kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kurnia-Nya lah kita bisa melaksanakan kegiatan atau acara halal bihalal HKB Bukit Tinggi Agam pada hari ini. Dan tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mewakili penasihat HKB Bukit Tinggi, saya juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin karena kami tidak sempat menemui bapak-bapak dan ibu-ibu ke rumah masing-masing. Hanya di tempat ini kita dapat bertemu, dan pada kesempatan ini pula kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan dan kekhilafan selama ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus HKB yang telah merencanakan dan melaksanakan acara halal bihalal di tempat ini, dan ini semua bisa terlaksana karena jerih payah dan usaha dari pengurus, namun tentu juga tidak terlepas dari bantuan warga HKB Bukit Tinggi dan Agam. Apapun kegiatan dan apapun masalah yang dihadapi oleh organisasi kita HKB Bukit Tinggi Agam ini, yang tentunya muaranya adalah ke pengurus, dan pengurus tidak akan dapat berbuat banyak kalau tidak dibantu oleh anggota. Jadi jalannya organisasi kita ini, kebaikan organisasi kita ini tentu bisa kita capai dengan bantuan seluruh warga, seluruh anggota. Mudah-mudahan kalau kita anggota dengan pengurusnya seayun selangkah senada, insya Allah apapun yang akan kita rencanakan akan dapat kita capai. Dan saya sebagai mewakili penasehat mengajak semua warga HKB Bukit Tinggi Agam hendaknya mempunyai misi yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Kalau boleh kita jadikanlah setiap kita warga HKB menjadi warga yang agamis. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan. Perlu kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Badan Penasehat kita yang telah memberi arahan dan kata sambutan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bermanfaat dan berguna bagi kita hendaknya. Amin. Dan terusnya laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara kita yaitu Bu Yulinen Suharti, dan kepada Bu Yulinen kami persilakan dengan segala hormat. Saya sebagai bendahara HKB akan menyampaikan keuangan yang berada di Badan HKB
Semoga dosana semuanya memahami dan mengerti semua keuangan yang ada di HKB hendaknya. Baiklah, uang kas HKB per Januari sampai sekarang tersisa yaitu Rp935.000. Dipungut uang bulanan Januari sampai sekarang Rp790.000 dan masuk uang badon C sebanyak Rp521.000. Jadi berjumlah Rp2.246.000 dan uang keluar pada tanggal 27 bulan 4 2024 transfer undangan untuk biaya mengantar undangan sebanyak 100.000, tanggal 28 bulan 4 2024 upload Ustaz sebanyak 200.000, tanggal 28 bulan 4 2024 beli ayat Aquan 4 dus sebanyak 95.000, tanggal 28 bulan 4 2024 beli snack 500.000. Uang keluar untuk sementara adalah 495.000 dan uang masuk dikeluarkan 490.000 untuk sementara. Jadi bersisa jumlah kas kita sekarang Rp1.751.000. Itulah kas HKB yang berada saat sekarang ini agar Nusana dapat untuk mengerti dan memahaminya bagaimana tentang keadaan keuangan HKB kita saat sekarang ini. Sementara bendahara membacakan laporan keuangan, panitia konsumsi terlihat mempersiapkan untuk acara makan barapak sebagai puncak acara, yakni berupa tradisi makan bersama di ranah Minang. Makan barapak ini dilakukan dengan cara duduk bersama saling berhadapan, di mana nasi dan lauknya disajikan di atas daun pisang yang disusun memanjang. Dalam makan barapak ini semua bisa duduk dan makan bersama tanpa memandang status sosial. Sebelum makan barapak dimulai, ada informasi terlebih dahulu yang disampaikan oleh Sekretaris HKB, Bapak Rezil. Untuk informasi kepada Nusana HKB agar segera memberikan data berupa KK dapat membuat KTA HKB Bukit Tinggal. Jika sekiranya tidak dapat selengkapnya, berarti jika belum ada data yang masuk, kami sebagai pengurus belum bisa mendapatkan kartu tanda anggota HKB. Ya, disuruh diberikan kepada bapak-bapak supaya masuk kerokan karena kita makan bersama, dan juga kepada ibu-ibu yang ikut arisan. Apakah sudah mulai atau belum? Yang belum, nanti siap makan diselesaikan. Sudah makan, lanjutkan dengan arisan. Dan juga kepada penik-penik nyanyi, ini ada bagian keduanya, terutama kepada Bu Antita. Ya sedia, karaoke. Ya makan dulu, karaoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, terima kasih telah menonton video ini dan sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.